Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita mengenai sejarah salah satu organisasi Islam di Indonesia yang berkembang cukup pesat dan juga memiliki pengikut yang cukup banyak. Salah satu organisasi Islam di Indonesia tersebut adalah IPPNU. Lantas, apakah kalian tahu apa sih sebenarnya IPPNU tersebut? IPPNU merupakan singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, di mana berdirinya dari organisasi IPPNU tersebut tak luput dari berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama dan juga berdirinya organisasi IPNU. Di mana pada tahun 1926 itu merupakan terbentuk suatu organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Organisasi tersebut dibentuk karena pada saat itu banyak sekali penyelewengan dan juga penyalahgunaan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya pada tahun tersebut, pada saat terbentuknya organisasi Nahdlatul Ulama tersebut, banyak sekali dukungan dari berbagai masyarakat Indonesia, baik di berbagai kalangan tua, kalangan muda, kalangan pelajar, dan juga kalangan awam. Buktinya, pada tahun tersebut muncullah berbagai organisasi yang dipelopori oleh pelajar dan juga santri. Contoh, pada tahun 1941 terbentuklah organisasi yang bernama PAMNO atau singkatan dari Persatuan Anak Murid Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1945 terbentuklah organisasi yang bernama IMNO, yakni Ikatan Murid Nahdlatul Ulama. Setelah itu, pergerakan organisasi semakin menunjukkan eksistensinya yang bersifat statis pada tahun 50-an. Karena berbagai macam organisasi Islam sudah menyebar di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, itu merupakan inisiatif dari mereka masing-masing dan juga kreativitas dari mereka masing-masing. Namun mereka memiliki satu tujuan yang sama, yakni menegakkan ajaran Islam dan juga menyebarluaskan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu organisasi yang berkembang pada masa itu adalah organisasi IPPNU, di mana pada tahun 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 24 Februari 1954 Masehi, berdirilah suatu organisasi yang bernama IPNU. Organisasi tersebut terbentuk pada saat konferensi besar Ma'arif NU yang bertepatan di Semarang. Hasil dari konferensi tersebut memunculkan suatu ketua pertama dari IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yakni Muhammad Thulha Mansur sebagai ketua pertama dari IPNU. Lalu setelah waktu berlangsung seiring dengan perkembangan zaman setelah 1 tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 28 Februari sampai dengan 3 Maret 1955, akhirnya IPNU mengadakan konferensi pertama yang bertepatan di Malang, Jawa Timur, yang berada di lokasi Pendopo, Kabupaten Malang. Di mana pada saat konferensi pertama tersebut dihadiri oleh Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno. Dan juga pada saat itu juga dihadiri berbagai tokoh-tokoh pemuka agama lainnya, seperti Wakil Perdana Menteri Kiai Haji Zainal Arifin. Akhirnya pada saat konferensi pertama IPNU tersebut berlangsung, lahirlah suatu organisasi baru yang bernama IPPNU, yakni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi bentukan dari NU untuk mengkaderisasi putra-putri Nahdlatul Ulama. Lalu setelah organisasi IPPNU tersebut terbentuk, akhirnya organisasi IPPNU tersebut pada tanggal 16 sampai 19 Februari 1956 itu mengadakan yang namanya konferensi pertama, yang mana hasil dari konferensi tersebut adalah menghasilkan ketua umum dari IPPNU yang pertama, yakni Nyai Umroh Mahfudzoh. Nah, lalu jika kita amati bersama-sama, ternyata lambang dari IPNU dan juga IPPNU itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau lambang IPPNU itu berbentuk mayoritas adalah segitiga sama sisi. Nah, apakah lambang dari IPPNU tersebut memiliki makna dan juga filosofi? Jawabannya adalah tentu lambang dari IPPNU tersebut memiliki makna dan juga filosofi dari berbagai bentuknya, di mana logo dari IPPNU tersebut
terdiri dari yang pertama adalah lambangnya, yakni berbentuk segitiga sama sisi, lalu ada warna dasar berwarna hijau, lalu ada garis berwarna kuning yang diapit oleh 2 garis yang berwarna putih. Nah, di dalam isi lambang tersebut ada yang namanya 9 bintang, di mana 1 bintang besar berada di atas, 4 bintang menurun ke bawah di bagian kiri, dan juga 4 bintang menurun ke bawah di bagian kanan. Lalu di dalamnya tersebut juga berisi 2 kitab dan juga 2 bulu ayam yang bersilang berwarna putih, dan juga terdapat bunga melati di sudut bawah yang berwarna putih juga. Lalu tak lupa juga ada tulisan IPPNU, di mana di selang tulisan huruf tersebut berada titiknya. Lalu bukan berarti tanpa sia-sia adanya dari lambang tersebut. Tentunya memiliki makna dan juga filosofi yang berbeda-beda. Lalu apa sih makna dan juga filosofinya? Nah, makna dan juga filosofi dari tersebut adalah pertama, warna hijau yang melambangkan kebenaran. Warna kuning melambangkan kejayaan dan juga himmah atau cita-cita yang tinggi, dan warna putih yang melambangkan kesucian. Lalu bentuk segitiga sama sisi itu memiliki sisi yang sama panjang, itu memiliki arti Islam, iman, dan juga ihsan. Lalu 2 garis tepi itu memiliki makna 2 kalimat syahadat. Lalu ada 9 bintang, di mana 1 bintang besar berada di atas itu menandakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu 4 bintang di bagian kiri, sisi kiri itu menandakan 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dan juga Imam Syafi'i. Lalu ada 4 bintang menurun ke kanan itu menandakan Khulafaur Rasyidin, yakni dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Lalu 2 kitab di dalam lambang IPPNU tersebut menandakan Al-Quran dan juga Alkitab sebagai pedoman kita. Lalu bulu yang saling bersilangan itu menandakan kita aktif menuntut ilmu agama dan juga ilmu umum, di mana kita juga aktif membaca dan juga aktif menulis. Lalu makna dari 2 bunga, yaitu 2 bunga melati yang sintetis, itu adalah perpaduan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Lalu 5 titik di antara huruf IPPNU itu menandakan rukun Islam. Nah, ternyata banyak sekali filosofi dan juga sejarah di mana IPPNU tersebut terbentuk. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.